Halo semuanya, nama saya Dharma. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem bilangan komputer dari mata kuliah pengantar organisasi dan arsitektur komputer. Langsung saja kita simak materinya. Sistem bilangan. Sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item. Sistem bilangan ini menggunakan suatu bilangan dasar atau basis tertentu. Dalam hubungannya dengan komputer, ada 4 jenis sistem bilangan. Yang pertama, ada sistem bilangan desimal atau basis 10. Yang kedua ada bilangan biner atau basis 2. Yang ketiga ada bilangan oktal atau basis 8. Yang keempat adalah bilangan heksa atau basis 16. Pertama-tama ada bilangan desimal atau basis 10. Desimal atau basis 10 adalah suatu sistem bilangan yang sudah umum dipakai dalam kehidupan sehari-harinya. Bilangannya yakni 0 sampai 9. Bisa dilihat pada layar. Yang kedua ada bilangan biner atau basis 2. Basis 2 ini hanya memiliki 2 lambang atau 2 angka, yaitu 0 dan 1. Basis biner ini memiliki juga ciri-ciri adanya tambahan subskrip bin ataupun 2 di akhir suatu bilangan. Bilangan oktal atau basis 8 merupakan sistem bilangan basis 8. Bilangan oktal atau basis 8. Bilangan oktal ini dilambangkan dengan angka 0 sampai 7. Ciri-cirinya itu terdapat subskrip okta atau OKT ataupun 8 di akhir suatu bilangannya. Yang terakhir ada bilangan heksadesimal atau basis 16. Pada sistem bilangan ini terdapat 16 lambang atau 16 angka, yaitu 0 sampai F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelahnya itu adalah A, B, C, D, E, F. A itu melambangkan 10 sampai F yaitu melambangkan 15. Cirinya itu subskripsi akhir bilangannya itu ada heksa ataupun 16. Dilanjutkan dengan konversi bilangan. Konversi bilangan ini adalah base n ke desimal, desimal ke base n ke base n. Pertama-tama ada konversi bilangan desimal ke base n. Konversi desimal ke biner. Caranya adalah dengan membagi bilangan desimal dengan nilai 2. Cara ini umum digunakan karena kemudahannya dalam menghitung. Contohnya, 62 ini mau dijadikan biner. Pertama-tama dengan cara 62 dibagi 2 sama dengan 31 sisa 0. 31 dibagi 2 sama dengan 15 sisa 1. 15 bagi 2 sama dengan 7 sisa 1. 7 bagi 2 sama dengan 3 sisa 1. 3 bagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Hasilnya itu bisa dilihat dari bawah, yaitu yang pertama adalah ini 1, yang kedua adalah ini, ketiga, dan seterusnya sampai yang ke-6 0. Dan inilah hasilnya. 62 desimal itu sama dengan, kalau dalam biner adalah 1, 1, 1, 1, 1, 0. Selanjutnya ada desimal ke oktal. Cara mengubah bilangan desimal menjadi oktal, caranya sama dengan mengubah bilangan desimal ke biner. Tetapi di sini dibagi menjadi 8. Nah, inilah contohnya, bisa dilihat. Hasil dari 143 sama dengan, jika diubah menjadi oktal, jadi 217. Selanjutnya ada desimal ke heksa. Ini cara konversinya itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu desimal ke biner atau desimal ke oktal. Tetapi bedanya itu dibagi dengan 16. Bisa dilihat di contohnya sendiri. Di sini hasil dari 2056 desimal menjadi ke heksa adalah 808. Selanjutnya ada konversi bilangan base n ke desimal. Pertama-tama ada konversi bilangan biner ke desimal. Caranya adalah dengan menulis bilangan biner secara berturut-turut dan di bawah atau di atasnya bilangan tersebut. Ditulis juga pangkat dari bilangan biner mulai dari 1 yang diletakkan di sisi kanan hingga angka terakhir secara berturut-turut. Nah, ini bisa tulis seperti ini. Ini di atasnya ada 1, 2, 4, 8. Di sini di mana dapat 1, 2, 4, 8 ini dari bilangan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan seterusnya jika bilangan biner itu panjang.
Dan sudah, jika angka biner itu 1 berarti 1 ini bisa ditambahkan. Ini lanjut 1 ditambahkan dengan 2, 0 ini tidak ditambahkan, dilanjutkan dengan ditambahkan dengan 8. Jadinya hasilnya 11. Selanjutnya ada konversi bilangan oktal ke desimal. Ini sama seperti tadi caranya, tetapi dia dipangkatkan dengan 8. Jadinya menjadi seperti ini. Bisa dilihat di contohnya. Di sini bilangan oktalnya segini, 4927. Bisa ditulis, langsung ditulis. Di atas 7 itu 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3. Seperti biasa, pertama-tama 4 kali pangkat. Pertama-tama 4 dikali 8 pangkat 3, 9 dikali 8 pangkat 2, 2 dikali 8 pangkat 1, 7 dikali 8 pangkat 0. Dan hasilnya adalah ini, 2647. Selanjutnya ada heksa ke desimal. Bilangan heksadesimal ini caranya itu konversi bilangan heksa ke, selanjutnya ada konversi heksa ke desimal. Sebenarnya cara itu sama, tetapi di sini supaya tidak meribetkan, dilanjutkan dengan heksa ke desimal. Dilanjutkan dengan konversi heksa ke desimal. Bilangan heksa dibaca dengan cara menjumlahkan setiap digit dikali dengan 16 pangkat posisi digit. Sama seperti tadi, ini itu bisa dilihat di sini 1A 5B. Berarti 1 kali 16 pangkat 3. A ini artinya 10. 10 dikali 16 pangkat 2. 5 dikali 16 pangkat 1. Dan B 11 dikali 16 pangkat 0. Dan hasilnya seperti ini. Dilanjutkan dengan konversi bilangan base n ke base n. Yang pertama ada konversi bilangan biner ke oktal. Untuk melakukan konversi bilangan biner ke oktal, perlu diketahui bahwa setiap digit bilangan oktal sama dengan 3 digit bilangan biner. Oleh karena itu, kita harus mengelompokkan bilangan biner setiap 3 digit, dimulai dari kanan ke kiri. Contohnya bisa dilihat di sini, 00111001 dikelompokkan dari kanan menjadi anggotanya 33. Bisa dilihat di sini, lalu dikonversikan menjadi ke oktal. Jadinya 1161. Yang kedua ada konversi bilangan biner ke heksa. Untuk bilangan bulat, kelompokkan setiap 4 bit biner dari paling kanan, kemudian konversikan setiap kelompok ke 1 digit heksadesimal. Contohnya itu 001001110001. Bisa dilihat di sini dikelompokkan menjadi anggotanya ada 4. Lalu dikonversikan menjadi heksadesimal. Bisa dilihat sini 0010 menjadi 2, 0111 menjadi 7, 0001 menjadi 1. Di sini sudah ada tabelnya untuk mempermudah. Jadinya hasilnya 271 heksadesimal. Seterusnya ada konversi bilangan oktal ke biner. Konversi setiap digit bilangan oktal ke bilangan biner. Setiap digit bilangan oktal dapat diasumsikan sebagai bilangan desimal. Seperti contohnya 1161, kita tulis 1161, baru kita ubah ke biner. Satunya itu 001, satunya itu 001, 6-nya itu 110, satunya itu 001. Jadinya bisa dibaca hasilnya dari kiri ke kanan digabungkan. Jadinya 001, 00111, 001. Seterusnya ada bilangan oktal ke heksadesimal. Cara konversi bilangan oktal ke heksadesimal adalah dengan mengkonversikan bilangan oktal menjadi biner terlebih dahulu sebelum dijadikan bilangan heksadesimal. Contohnya 645 oktadesimal dijadikan menjadi heksadesimal. Kita tulis dulu 11645
bilangan ini diubah menjadi biner, menjadi ini 110, 100, 101. Lalu bilangan ini dikelompokkan yang masing-masing anggotanya itu ada 4 supaya bisa membentuk bilangan heksadesimal. Seperti ini jadinya. Lalu dikonversikan menjadi heksadesimal. 1 ini menjadi 1, 10, 10 menjadi A, 01, 01 menjadi 5. Bisa dilihat di tabel juga. Jadi hasil dari konversi bilangan oktal 645 ke heksadesimal yaitu 1A5. Konversi bilangan heksadesimal ke biner. Mengkonversi bilangan heksadesimal ke biner ini bisa dengan cara 1 digit heksadesimal dikonversikan ke 4 bit biner seperti yang tadi. 1A 5B dijadikan ke biner, yaitu tulis dulu 1A 5B. 1 itu binernya seperti ini, A itu 10 10, 5 itu 01 01, B itu 10 11. Jadinya hasilnya itu bisa digabungkan dari kiri ke kanan jadi seperti ini. Selanjutnya ada konversi bilangan heksadesimal ke oktal. Dalam konversi heksadesimal ke oktal, hal yang mesti dilakukan pertama adalah dengan mengkonversikan bilangan heksadesimal ke biner, lalu kemudian dikonversikan lagi menjadi oktal. 14B kita tulis dulu 4B dijadikan menjadi biner, jadi seperti ini dengan masing-masing 4 bit, jadi seperti ini. Lalu dikelompokkan, yang masing-masing kelompoknya ada 3 karena kita mau membuat bilangan oktal. Jadinya 000 ini dikonversikan menjadi bilangan oktal. 0 101 jadi 5, 001 jadi 1, 011 menjadi 3, dan itulah hasilnya. Jadinya 513. Selanjutnya kita beralih ke operasi aritmatika bilangan komputer. Operasinya ini sama seperti operasi yang biasa kita tahu, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pertama-tama kita ke penjumlahan bilangan terlebih dahulu. Penjumlahan bilangan biner. Dalam bilangan biner ini terdapat aturan penjumlahan dasar antara lain 0 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, disimpan 1. Bisa dilihat di sini contohnya 1101 ditambah 1101. Bisa tulis 1 tambah 1 sama dengan 0, disimpan 1, 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, disimpan 1, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, disimpan 1. Jadinya hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada penjumlahan bilangan oktal. Dalam penjumlahan bilangan oktal, sisa akan terjadi atau berlangsung apabila jumlah dari masing-masing terdapat melebihi 7. Jika hasilnya 8 menjadi 0 disimpan 1. Contohnya bisa lihat di sini. 345 ditambah 544. 5 tambah 4 yaitu ada 9. 9 itu dikurangi 7 sama dengan 2. Disimpan 1. 1 tambah 5 sama dengan 6. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Disimpan 1. 1 ditambah 3, 4. Ditambah dengan 5, 9. 9 dikurang 7 sama dengan 2. Disimpan 1. Jadinya segini. Selanjutnya ada penjumlahan bilangan heksadesimal. Dalam penjumlahan bilangan heksadesimal, sisa akan terjadi atau berlangsung apabila jumlah dari masing-masing terdapat melebihi 15. Jika hasilnya 16 akan menjadi 0 disimpan 1. Contohnya 658A ditambah 7E6. Ini seperti ini, 658A ditambah 7E6. A tambah 6, A ini adalah 10 sama dengan 10. Ditambah dengan 6 jadinya 16. 16 min 16 sama dengan 0. Ini disimpan 1. 9 ditambah E itu 14. Jadinya 9 tambah 14 jadinya 23. 23 min 16 jadinya 7. Jadinya 7. Ini bisa disimpan 1. 6 ditambah 7 13. 13 itu D. 6 tambah 0 ya 6. Ini hasilnya. Setelah itu kita beralih ke pengurangan bilangan. Pengurangan bilangan biner.
Dalam pengurangan sendiri terdapat perbedaan dalam operasinya. Seperti dalam mengurangi angka yang tidak memiliki nilai, tentu harus meminjam angka 1 agar bisa dikurangkan. Di sini contohnya ada ini. 1011 dikurang 0111. Bisa lihat sini 1 kurang 1 sama dengan 0. 1 kurang 1 sama dengan 0. 0 kurang 1 dia minjam dari sini, berarti ini 0. Ini 1 jadinya 2. 2 kurang 1 sama dengan 1. Hasilnya seperti ini. Setelah itu ada ke pengurangan bilangan oktal. Ya sama saja seperti tadi. Ini contohnya. 5156 dikurang 4127. 6 kurang 7 sama dengan, dia nggak bisa, jadinya minjam ke depan. Ini karena ini oktal ditambah dengan 8. 8 tambah 6 hasilnya 14. Dikurang 7 sama dengan 7. Jadi ini tadi dipinjam jadi 4. 4 kurang 2 ya 2. 1 kurang 1 0. 5 kurang 4 ya 1. Ya, ini hasilnya. Setelah itu pengurangan bilangan heksadesimal. Ini sama saja seperti tadi, tapi ingat heksadesimal itu ada 16. Dari 0 sampai ke F. 3 kurang 4 dia minjam ke D-nya, jadi 3 ini C. 3 ditambah 16 sama dengan 19. 19 kurang 4 sama dengan 15. Jadinya F. C dikurang C 0. 3 dikurang 5 nggak bisa, jadinya minjam lagi. 19 min 5 sama dengan 14. 14 itu adalah E. Jadinya hasilnya seperti ini. Lanjut ke perkalian bilangan. Yang pertama-tama ada perkalian bilangan biner. Dilakukan sama dengan cara perkalian yang terdapat dalam operasi bilangan desimal. Dasar perkalian pada bilangan biner ini adalah sebagai berikut. 0 kali 0, 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Contohnya seperti ini, 1001 dikali dengan 0111. Caranya itu sama seperti perkalian susun seperti biasanya yang kita pakai di bilangan desimal. 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Ini terus sampai habis, seperti perkalian pada umumnya. Dan hasilnya seperti ini. Tinggal ditambahkan saja. Dilanjutkan dengan perkalian bilangan oktal. Sama seperti tadi caranya. Ini contohnya. 256 kali 32. 2 kali 6 sama dengan 12. 12 kurang ini oktal, berarti kurang 8. Sama dengan 4. 4. 2 kali 5, 10. Ditambah tadi simpenannya 1, jadi 11. 11 dikurangi 8. 11 kurang 8. Sama dengan 3. Tulis 3. 3 kali 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 5. Tadi ada simpenannya 1. Jadi 5. Setelah itu sama seperti tadi dengan cara ini. 3 kali 6, 3 kali 5, 3 kali 2. Jadi hasilnya dapat segini. Dan dijumlahkan. 4 turun 4. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 1, 6. 0 turun semua. Lalu ada perkalian bilangan heksadesimal. Ini sama seperti tadi. Ini contohnya. 1A5 kali 21. 1 kali 5, 5. 1 kali A. 1 kali 1, 1. 2 kali 5 itu 10. Jadinya ditulis A. 2 kali A sama dengan 2 kali A sama dengan 20. 20 dikurang 16 sama dengan 4. 2 kali 1, 2 ditambah dengan simpulan yang tadi 1. Tulis 1. Jadi hasilnya 5. 4. A tambah A 20. 20 kurang 16 sama dengan 4. 4 ditambah 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. Jadi 3. 3, 6, 4, 5 hasilnya. Lalu kita lanjut ke pembagian bilangan. Pembagian biner dilaksanakan dengan menggunakan cara yang sama dengan bilangan desimal. Pembagian biner 0 tidak memiliki arti, sehingga dasar pembagian pada bilangan biner adalah sebagai berikut. 0 bagi 1 sama dengan 0, 1 bagi 1 sama dengan 1.
Di sini contohnya sama saja seperti pembagian bilangan desimal seperti umumnya. Seperti ini. Ini contohnya. Ini 10111 kali 1 ini dikurangi supaya mendapatkan hasil pembagiannya ini. Sama seperti pembagian pada umumnya. Lalu ke pembagian bilangan oktal. Ini sama saja seperti tadi, dengan cara yang sama. Dapatlah 14 dengan contoh seperti ini. Selanjutnya ada ke pembagian bilangan heksadesimal. Ini sama saja seperti tadi, cuman ingat saja heksadesimal itu ada 16 lambang atau 16 angka. Ini, jadi hasilnya 17. Ya, itu saja pembahasan dari materi kali ini. Terima kasih telah menonton.